Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan. Tinggal 7 minggu lagi kita selesaikan semua pembahasan tentang bukti kesetiaan Tuhan. Karena memang pengajaran di gereja ini lebih banyak serial, karena saya percaya sebagian besar jemaat Tuhan di gereja ini bukan orang yang baru bertobat, saudara. Jadi saya memberi makanan rohani yang dalam buat setiap saudara. Kita bicara visi 33 minggu, kita bicara doa 33 minggu, kita bicara peperangan rohani 33 minggu, dan kita bicara tentang penginjilan 33 minggu. Dan pembahasan ini kita bahas kesetiaan Tuhan 33 minggu, saudara, ya kan? Haleluya, karena kesetiaan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Saya mau setiap minggu saudara proklamasikan ini, saudara deklarasikan ini. Supaya apapun yang terjadi, roh kita sudah teguh dan kuat. Allah kita setia. Sama-sama bilang, Allah saya setia. Tanya sama sebelah saudara, lu setia enggak? Manusianya bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini dalam pembahasan bukti kesetiaan Tuhan, kita sudah masuk pada pembahasan ke-26. Bahwa Tuhan yang setia, Dia buktikan dengan mengangkat kita dan menjadikan kita kepala. Pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Yang setuju sama saya katakan, pada dasarnya kita manusia yang lemah. Apa buktinya? Kita gampang tersinggung, kita gampang terpengaruh, kita gampang berontak, dan kita gampang kecewa. Setuju? Siapa saudara di sini yang tidak pernah kecewa? Tolong cepat keluar dari gereja mulai sekarang. Mungkin menatap saya, tega banget. Loh, kalau saudara tidak pernah kecewa, berarti saudara makhluk antik di muka bumi ini. Loh, orang yang pernah pacaran pasti pernah kecewa. Nah, makanya nggak ada yang bilang atau apa, sakit hati dia. Masih terngiang-ngiang muka orang itu. Orang yang pernah pacaran pasti pernah kecewa. Orang yang pernah masuk dalam sebuah komunitas apapun pasti pernah kecewa. Orang yang sudah menikah pasti pernah kecewa. Orang yang pernah bekerja pasti pernah kecewa. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa kecewa itu biasa. Sama-sama bilang sama saya, kecewa itu biasa. Jadi jangan karena kita kecewa kita membuat tindakan-tindakan yang bodoh. Jangan karena kecewa kita mundur dari pelayanan. Jangan karena kecewa kita mau keluar dari kehidupan. Karena kecewa kita mau cerai. Karena kecewa kita mau balas yang jahat dengan yang jahat. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kecewa itu biasa. Tanya sama sebelah saudara, pernah kecewa? Bilang sama sebelah saudara, sama dong. Haruskah gereja ini minggu depan kita ganti namanya? GBI Kecewa Fellowship Center. Karena kita semua orang-orang yang pernah kecewa. Tapi hari ini saya mau bilang, meskipun kita dikecewakan, kita bisa untuk tidak kecewa. Nah, ini agak berat. Yang makannya kurang kenyang, yang kopinya kurang kental, susah ngertinya. Orang yang dikecewakan tidak selamanya harus kecewa. Yesus dikecewakan tapi tidak menjadi kecewa. Bahkan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, tapi itu kan gak masuk akal. Pendeta, bagaimana orang bisa dikecewakan dan tidak menjadi kecewa? Ini dua variabel yang berbeda. Karena dikecewakan adalah serangan. Tapi kecewa adalah putusan. Artinya dikecewakan gak ada urusannya sama kita. Itu berurusan sama orang yang menyerang kita. Itu.
Ada orang-orang yang mulutnya jahat, tindakannya jahat, jiwanya pengkhianat. Dia akan mengecewakan kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berkualitas dan kita berintegritas, kita tetap melakukan yang Kristus kehendaki untuk menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pada dasarnya kita lemah. Tetapi di tengah kelemahan kita, Tuhan mau angkat kita dan menjadikan kepala. Yang setuju katakan haleluya. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Bukan kitab kita sama-sama. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dan 13 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita salah memahami ayat ini, maka kita akan berpikir, my God is a transactional God. Allah saya kok Allah yang transaksional ya? Saya harus buat ini dulu, baru Tuhan buat ini. Saya percaya my God is not a transactional God. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya bukan Allah transaksional. Siapa yang sepakat sama saya? Amin. Allah kita bukan Allah transaksional. Lalu mungkin selama menatap saya berkata, tapi kenapa ayatnya bunyi begitu? Kamu mendengarkan suara Tuhan baik-baik, baru aku akan mengangkat engkau. No. My God is God of solution. Yang setuju sama saya katakan Tuhan saya adalah Tuhan solusi. Dia tahu kita lemah. Dan yang membuat kita tambah jatuh, yang membuat kita tambah terpuruk, karena kita mendengar suara emosi kita mendengar suara hati kita mendengar suara kekhawatiran kita. Dan Tuhan mau ingatkan, hey, I have a great plan for you. Aku punya rancangan yang dahsyat. Aku mau mengangkat engkau. Tetapi kalau engkau hanya mau mendengarkan suara kepahitanmu, engkau hanya mau mendengar suara kekecewaanmu, engkau hanya mau mendengar suara tekanan-tekanan batinmu, engkau gak akan pernah reach that target. Tetapi Alkitab sedang mau ingatkan buat kita bahwa kita harus mendengar suara Tuhan baik-baik, bukan supaya dia mengangkat kita, tapi kalau kita mendengar suara Tuhan baik-baik, kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan kita diangkat dan melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya bukan transaksional, tapi Allah saya memberikan solusi. Makanya di ayat yang kedua dikatakan apa? Segala berkat ini, haleluya. Ada bonusnya lagi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan apa? Suara Tuhan Allahmu. Jadi hidup ini jangan pernah mendengarkan suara kekhawatiran, suara kepanikan, suara kekecewaan, suara kebimbangan, tapi dengar suara Tuhan. Kira-kira suara Tuhan akan berbicara, penyakit kamu gak disembuhkan gak? Kira-kira suara Tuhan akan bilang rumah tangga kamu gak akan bertahan gak? Suara Tuhan akan memberikan keyakinan, kekuatan, dan kepastian. Sama-sama bilang sama saya, keyakinan, kekuatan, dan kepastian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya 13-14. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayo kita baca ayat ini secara profetik. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allah saya yang disampaikan pada hari ini, saya lakukan dengan setia. Jadi kalau iblis bilang kau terpuruk, di dalam dunia percintaan kau terpuruk, dalam pekerjaan kau terpuruk, dalam pelayanan, dalam iman kau sedang merasa terpuruk, dengar firman Tuhan. Aku akan mengangkat engkau.
Tidak ada keadaan yang terlalu berat sampai tangan Tuhan gak bisa mengangkatnya dan melepaskan saudara dengan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bahkan ayat ini bilang engkau akan apa? Naik atau tetap naik? Halo? Engkau akan naik atau tetap naik? Engkau akan naik atau tetap naik? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya akan tetap naik. Artinya difitnah orang, kau akan tetap naik. Dikhianati orang, kau akan tetap naik. Ditarik orang untuk kau jatuh, engkau akan tetap naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Saya sebagai gembala dengan tegas berkata, saya tidak percaya hidup itu seperti roda. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tidak pernah saya jumpai ayat firman Tuhan yang berkata hidup seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin itu nenek lu pasal 7 ayat 9. Di Alkitab saya nggak ada kitab nenek lu itu. Karena banyak orang Kristen sampai sekarang masih percaya. Yang nggak usah terlalu fanatik pendeta, pada kenyataannya kan begitu. Hidup kadang-kadang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Hei! Kenapa engkau percaya pada sesuatu yang bukan Alkitab? Alkitab bilang kau akan tetap naik. Pertanyaan saya, dari kisah hidup Yusuf misalnya. Yusuf di rumah ayahnya. Lalu dia dijual jadi budak. Naik atau turun? Pertanyaan saya, kalau Yusuf terus di rumah bapaknya, kira-kira dia bisa jadi Perdana Menteri nggak? Jadi ketua RT di kampung itu. Kalau di Manado dia bilang jadi kung tua, saudara-saudara. Kenapa kita bilang turun? Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Halo? Dia dijual jadi budak, itu bagian yang naik. Itu bikin saya nggak bisa ngerti, jalanmu bukanlah jalanku kata Tuhan. Lalu dia dibeli oleh Potifar. Kira-kira kalau sekarang panglima. Jalan-jalan Tuhan tuh hebat. Memang saya berkali-kali bilang tanggal-tanggal segini susah khotbah benar. Berat gitu. Kayak saudara ngelihat saya itu kayak doain dong tagihan supaya lancar. Halo. Coba lihat. Kelihatannya enak dong di rumah ayahnya. Keluar. Bukan turun. Memang kelihatannya kok sekarang jadi budak. Itu bagian proses Tuhan tuh. Tapi tiba-tiba jadi budak di rumah Potifar agak lumayan. Kasarnya dia udah bukan di pasar budak lagi. Kalau saudara pengen tahu apa artinya pasar budak, sekali-sekali ketik di Google pasar budak ISIS. Satu-satunya yang masih ada pasar budak sekarang itu di ISIS. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Dia sekarang jadi budak di rumah Potifar. Kira-kira pertanyaan saudara, pertanyaan saya, ada gak masa-masanya di mana Yusuf nangis? Ya ampun. I have a great father. I have a loving father. Saya punya bapak yang hebat. Saya punya bapak yang luar biasa. Saya punya bapak yang juga gak miskin-miskin amat. But I'm here to be slave. Ada masa-masanya mungkin air matanya mengalir, tapi dia tidak mau larut dalam suasana melankoli seperti itu. Dia berjuang sampai dia jadi apa?
orang kepercayaan. Wah, ini jelas naik. Betul? Tapi kemudian dia difitnah oleh istrinya Potifar. Hamba Ibrani yang kembali hendak memperkosa aku, dia dibuang ke dalam penjara. Turun atau naik? Naik. Kenapa naik? Jalanmu bukanlah jalan Tuhan. Seandainya dia tetap di rumah Potifar, tidak difitnah. Pertanyaan saya, kira-kira dia ada potensi jadi Perdana Menteri enggak? Enggak. Yang setuju sama saya bilang jalan Tuhan itu unik. Tapi siapa yang setuju sama saya? Firman Tuhan lebih harus kita percaya daripada apapun. Sama-sama bilang firman Tuhan lebih harus saya percaya daripada apapun. Dan firman Tuhan bilang kamu akan tetap naik dan tidak akan turun. I don't care situasi apa yang terjadi, tapi hidup ini bukan roda. Saya menolak kutuk bahwa hidup ini roda. Hidup ini adalah sesuai dengan janji Tuhan. Kalaupun sesuatu kelihatannya belum kita mengerti, tapi kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah ngatur apapun. Lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya katakan haleluya. Ayo kita lihat selanjutnya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Klik. Mazmur 37 ayat 34. Nantikan Tuhan. Jangan ngotot. Jangan ngoyo. Jangan maksakan kehendak. Jangan terlalu emosional. Sabar dulu, nantikan Tuhan. Dan tetap ikuti jalannya, ikuti petunjuknya, ikuti tuntunannya. Maka dikatakan apa? Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat apa? Orang-orang fasik, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang mencurangimu, orang-orang yang mengkhianatimu akan dilenyapkan. Jadi tugas kita bukan fokus pada musuh. Orang yang ngomongin saudara apapun nasibnya bukan itu urusannya. Tapi anak Tuhan yang setia pasti diangkat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yeah. Saya pelajari, klik. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Siapa Yeremia? Yang waktu Tuhan panggil dia bilang jangan pakai aku, I'm too young. Aku masih terlalu muda. Tapi waktu Tuhan deal with him, sampai akhir dia bilang, okay, I am ready. Dan waktu dia siap, sama-sama bilang sama saya, waktu Yeremia siap, Tuhan bilang apa? Aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Mungkin Yeremianya nggak punya PD, tapi waktu dia siap, Tuhan yang bertindak. Amin. Dia masih muda, tapi Tuhan bilang, aku akan mengangkat kau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Nah ini yang gak enak. Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah tujuannya jelas. Kalau kita gak ngerti firman, kita pikir, wah Tuhan ngeri banget ya. Tuhan panggil Yeremia untuk apa tadi? Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. No, bukan itu. Kuncinya yang dua ini untuk membangun dan menanam. Karena untuk membangun dan menanam sesuatu yang baik, yang tidak baik harus dicabut dulu. Setuju? Harus diruntuhkan dulu, dibinasakan dulu, dirobohkan dulu. Supaya sesuatu yang dibangun di atasnya akan dahsyat dan luar biasa. Setuju? Iya kan? Kalau saudara beli tanah dan saudara mau bangun taman, di situ ada semak-semak. Semak-semaknya mesti dicabut dulu. Di situ ada tanah yang berbatu harus dibongkar dulu. Diganti tanah yang subur.
Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang kayaknya Tuhan mau cabut, Tuhan mau runtuhkan, Tuhan mau binasakan dalam hidup kita, jangan kecewa, jangan pikir wah saya lagi jatuh nih, wah saya lagi runtuh nih, wah saya lagi kehilangan segala-galanya. Tuhan sedang mempersiapkan bangunan dan tanaman yang lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, selanjutnya, klik. Saya simpulkan gini, rancangan si musuh artinya gini, setan siap buat apa saja, setan siap pakai siapa saja untuk merendahkan, menjatuhkan, serta mempermalukan anak-anak Tuhan. Setan gak peduli kita pelayanan, setan gak peduli kita diberkati, setan gak peduli kita bahasa roh, setan gak peduli kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi setan cuma mau merendahkan, menjatuhkan, serta mempermalukan kita. Ngerti maksud saya? Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Kan gak bisa tiba-tiba. Saya catat ada 4 alasannya. 4 langkahnya. Yang pertama dengan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kita belajar every sins bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Sama-sama bilang sama saya, setiap dosa membawa kehancuran. Jadi kalau orang bilang dosa itu nikmat, dosa itu menyenangkan, dosa itu membahagiakan, itu adalah tipuan iblis. Dosa itu mahal. Dosa itu menjijikan. Dan dosa itu menyeret saudara ke neraka karena upah dosa ialah maut. Makanya Alkitab bilang bertindaklah hati-hati. Supaya engkau tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Yang setuju sama saya katakan saya harus hati-hati. Orang udah pelayanan, orang cinta Yesus, bukan berarti dia kebal terhadap dosa. Setiap orang harus hati-hati. 2023, bagi saya istilah saya bilang dunia semakin ganas. Kalau anak-anak Tuhan tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak diperlengkapi dengan hati yang takut akan Tuhan. Gampang sekali kita jatuh. Dan waktu kita jatuh, disitulah saat iblis coba merendahkan, menjatuhkan, serta mempermalukan kita. Tapi anak-anak Tuhan bangkit dan percaya. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, bagaimana caranya iblis merendahkan, menjatuhkan, dan mempermalukan? Dengan keputusan-keputusan yang salah. Simpson dipilih Allah dari kandungan ibu. Ibunya Simpson berjumpa dengan malaikat dan malaikat berkata, engkau mandul dan akan melahirkan anak. Berarti Simpson adalah anak yang sungguh-sungguh didoakan oleh orang tuanya. Saya beri nama a miracle son. Anak mujizat. Karunia Allah luar biasa dalam hidupnya. Tapi saya mau bilang sehebat apapun karunia, sehebat apapun pelayanan seseorang, dia bisa dihancurkan bukan sekedar karena serangan setan, tapi karena keputusan yang salah. Dia salah mengambil keputusan memilih pasangan teman hidup. Ayahnya sudah bilang jangan ambil Delila, jangan ambil perempuan Filistin itu. Dia ngotot dan dia bilang ambil perempuan itu sebab aku suka. Astaga. Gara-gara keputusan yang salah. Matanya dicungkil jadi buta dan jadi bahan tertawan orang Filistin. Seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk menghancurkan Filistin, akhirnya menjadi bahan tertawan orang Filistin. I know. Akhirnya dia bisa merebut kemenangan. Tetapi dia udah dipermalukan dulu. Sebagai gembala saudara saya ngerti. Hidup adalah rangkaian keputusan.
Sebelum mengambil keputusan jangan cepat-cepat nekat, jangan cepat-cepat bertindak dulu, doa dulu. Supaya hanya yang Tuhan mau yang bisa terjadi. Pak, Bu, adik-adik muda, saya ngerti ada banyak keputusan yang harus kau ambil. Saya mengerti di banyak keputusan saudara, mungkin saudara tidak sempat berdiskusi dengan gembala. Saudara tidak sempat berdiskusi dengan tim pastoral. Saudara tidak sempat berdiskusi dengan hamba-hamba Tuhan. I know. Tapi saya berdoa. Supaya saudara tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Minta tuntunan Tuhan. Sehingga bukan hanya yang paling enak yang akan kita dapatkan. Tapi yang terbaik yang Tuhan mau itu yang kita terima dalam anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Abraham. Bapak orang beriman tapi salah mengambil keputusan. Kenapa dia salah mengambil keputusan? Dia salah mengambil keputusan yaitu mendengarkan nasihat istrinya. Udah Bu, jangan sensitif dulu. Jadi maksud pendeta, kalau mendengarkan nasihat istri itu salah? Bukan. Semua orang bisa memberi nasihat yang salah, karena itu harus hati-hati. Bu, jujur ya Bu, nasihat istri bisa salah nggak Bu? Pak, jujur Pak, nasihat suami bisa salah nggak? Nasihat teman bisa salah nggak? Nasihat orang tua bisa salah nggak? Ada kok orang tua yang nasihatin anaknya, punya laki kayak gitu mah mendingan cerai aja. Sorry, with all of my respect, orang tua memang harus kita hormati. Tapi ada banyak juga kok orang tua yang memberi nasihat salah. Lu kan cantik. Lu kalau cari pasangan teman hidup yang kaya dong. Yang second gak apa-apa deh. Daripada seumur. Tapi senasib. Ada lagi istilah begitu. Kita memang orang susah, tapi kan kamu cantik. Cari dong. Gak apa-apa deh. Yang tua-tua second gak apa-apa. Yang penting surat-surat lengkap. Kalaupun gak lengkap legalisir. Lah ilah lu pikir beli tanah bodong. Ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Nasihat teman gereja bisa salah nggak? Bisa. Pastikan dalam hidup ini kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun kita orang biasa. Tapi kalau kita ambil keputusan-keputusan yang dahsyat, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, rancangan si musuh. Iblis siap buat apa saja, pakai siapa saja untuk merendahkan, menjatuhkan, serta mempermalukan. Makanya bilang sama sebelah saudara, jangan mau dipakai setan. Karena yang Tuhan mau, Tuhan mau mengangkat, Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau mendewasakan, Tuhan mau menyempurnakan, Tuhan mau menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, Iblis siap pakai siapa saja dan siap buat apa saja untuk merendahkan, menjatuhkan, dan mempermalukan anak-anak Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan keputusan-keputusan yang salah, dan dengan tindakan-tindakan yang bodoh. Daud melakukan tindakan yang bodoh. Daud kata Alkitab, a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. He is special in God's heart. Dia pribadi yang luar biasa di hatinya Tuhan. Dan karena itu dia sangat diberkati Tuhan.
Sampai tidak ada lagi daerah, tidak ada lagi negeri yang bisa mengalahkan dia. Bahkan ketika dia dalam peperangan, dia pun gak usah panik. Bukan dia lagi yang bertindak, tapi yang bertindak hanyalah para panglima dan para pegawainya. Jadi waktu peperangan terjadi, dia bisa jalan-jalan di soto istananya. Tiba-tiba dia lihat perempuan mandi. So what? You are the king of Israel. Hello. You are the king of chosen people. Engkau raja dari tanah perjanjian. Engkau raja dari Israel. Engkau raja dari bangsa pilihan. So what? Lihat orang mandi. Ya. Dia buat tindakan yang bodoh. Kalau satu saat saudara diberi kesempatan Tuhan untuk pergi ke Israel dan ke Yerusalem. Persis di depan Dung Gate. Dung Gate itu pintu gerbang sampah. Persis di depan Dung Gate ada satu tempat yang disebut City of David atau kota Daud. Kalau saudara dapat kesempatan untuk masuk ke kota Daud, saudara akan dijelaskan di mana istananya Daud dan di mana rumahnya Batsheba. Dan dari ahli di sana, saya mendapat penjelasan. Ada dua penjelasan yang umum buat orang Yahudi. Yang pertama, memang Daud yang bodoh. Dia lihat orang mandi dan dia tertarik di situ. Tapi dari penafsiran, ini yang lebih dipercaya oleh banyak orang Yahudi. Melihat jamnya, melihat lokasi istana dan rumahnya Batsheba, itu diperkirakan Batsheba yang memang jablay. Jadi waktu lihat Daud di istana, dia cepat-cepat keluar rumah dan dia mandi. Karena dari lokasinya ketahuan. Orang mandi harus di tempat tertutup. Kalau zaman itu di bawah pohon atau apapun, pokoknya sesuatu yang terhalang. Tapi dia sengaja mandi di depan rumah. Itu kalau orang Papua bilang, adek kau cuci motor ke apa? Kalau orang Medan bilang, mencuci kereta. Memang orang Medan apa jadi kasih besar? Motor, 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 motor. Orang Medan bilang kereta. Poltak, lagi bikin apa kau? Mencuci kereta. Ah, kereta siapa yang kau cuci? PJKA. Ah tidak, keretaku sendiri dan kereta mertuaku. Ada dua yang kucuci di sini. Di mana kau cuci? Depan rumah. Wih, rupanya gede kali kau punya rumah ini. Karena buat orang Jawa, kereta ya kereta api. Terus siapa yang bawa kereta itu? Aku sendiri. Coba. Kembali ke jalan yang lurus. Jadi saudaraku, Daud buat tindakan yang sangat bodoh. Alkitab bicara tentang Saul, Saul buat tindakan yang sangat bodoh. Daud berjasa mengalahkan Goliat buat Saul. Wanita-wanita Yerusalem menari-nari, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia sakit hati. Tindakan yang bodoh. Ada banyak orang yang harusnya hidupnya jauh lebih bahagia dari hari ini. Ada banyak saudara yang harusnya berkat Tuhan sangat luar biasa dalam hidup saudara. Tapi karena kepahitanmu, karena iri hatimu, karena kompromimu dengan dosa, karena tindakan-tindakan bodoh yang kau ambil. Hari ini biarkan Roh Kudus jamah hidupmu. Sehingga hari ini kau berkata, aku siapkan Tuhan untuk mencabut, meruntuhkan, merobohkan, membinasakan segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan.
supaya dia bisa membangun dan menanam segala yang dia kehendaki dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Rancangan si musuh dalam hidup kita merendahkan, menjatuhkan, mempermalukan. Dengan perbuatan-perbuatan dosa, keputusan-keputusan salah, dengan tindakan-tindakan bodoh. Dan yang keempat, kalau tiga ini datangnya dari dalam diri kita, kita masih bisa manage. Tapi kalau setan gak berhasil menyerang dengan tiga hal itu, maka ini senjata terakhir setan. Dengan serangan-serangan intimidasi serta hoax-hoax yang menghancurkan. Yusuf kena serangan itu. Daniel kena serangan itu. Sampai dia harus dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan serangan itu sampai dia harus dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ada banyak orang lolos di 1, 2, 3. Tapi down, jatuh, terpuruk di serangan keempat. Sebelum saya berdoa buat saudara, saya beri beberapa langkah sederhana kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama, tetap tenang dan sabar. Sama-sama bilang sama saya, tenang dan sabar itu yang menolong saya. Yang kedua, kuasai diri dan tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya harus menguasai diri dan tetap rendah hati. Yang ketiga, tetap mengasihi dan ucapkan berkat. Jangan dendam, jangan kepahitan, jangan berontak, jangan harapkan kehancuran. Biarin. Saya tetap percaya, my God is the expert. Saya tetap percaya Tuhan itu ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat. Orang yang merancangkan yang jahat, satu saat akan malu melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selama-lamanya. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa terpuruk. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa dipermalukan. Mungkin hari-hari ini kau sedang merasa direndahkan. Mungkin hari-hari ini kau merasa jatuh. Saudaraku, kata Tuhan, aku akan mengangkat engkau sehingga engkau tetap akan naik. Kau tidak akan menjadi ekor, kau akan menjadi kepala. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa engkau jadi benci orang? Kenapa engkau jadi down? Kenapa engkau jadi orang yang hilang semangat? Engkau kan masih punya Tuhan kan? Kan gak mungkin Tuhan permalukan anak-anaknya kan? Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan gak suka cabut. Segala sesuatu yang Tuhan gak suka angkat dari hidupku. Supaya engkau kembali bisa menanam dan membangun segala yang baik dalam hidupku. Kita mungkin hanya kurang hati-hati. Kita mungkin terlalu angkuh dan sombong.
Kita kadangkala hanya kurang sabar, kita terlalu nekat dan memaksakan kehendak. Boleh gak hari-hari ini lebih menguasai diri? Di depan kita masih ada banyak keputusan-keputusan yang penting. Jangan bodoh. Jangan ambil tindakan-tindakan yang bodoh, hanya senang sesaat tapi hancur selama-lamanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Nggak ada yang sukar buat Tuhan. Dia ahli dalam merubah kutuk menjadi berkat. Dia ahli dalam merubah ratapan menjadi tari-tarian. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu di tahun ini juga kami imani kami akan naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor sebab Tuhan yang mengangkat kami. Sudah terlampau lama kami fokus pada kekecewaan, kepahitan, kemarahan kami. Tapi biarlah kami fokus pada kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau mendewasakan kami, Tuhan mau menguatkan kami, Tuhan mau menyempurnakan kami dan meneguhkan langkah kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami merasakan betul hari-hari ini serangan untuk merendahkan, menjatuhkan, bahkan mempermalukan kami sedang begitu masif dan bertubi-tubi. Tapi kami tetap pegang firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kami berjanji kami akan lebih hati-hati. Kami berjanji kami lebih berjaga dan waspada. Kami berjanji kami lebih sabar dan menguasai diri. Kami berjanji untuk lebih rendah hati dan siap belajar untuk terus mau dirubah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat satu persatu. Jamah dengan kuasa-Mu. Saudaraku, hidup bukan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Meskipun kita gak ngerti, tapi Tuhan sedang bawa kita terus naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda engkau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit yang tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi, peradangan keluar dalam nama Yesus. Serangan-serangan setan, penyakit, kutuk keluar dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Oleh bilur Yesus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Ini tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus melakukan hal-hal yang dahsyat. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Lihat kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka akan terus naik dan tidak turun, akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Hidup mereka boleh tetap mengasihi Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna.
Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi, tentara, Kapolri dan Panglima TNI, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, KPK, BPK, MA, pengadilan, kejaksaan, pengacara, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, baik pemimpin-pemimpinnya maupun anggota-anggotanya. Biarlah Tuhan sertai. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasehat spiritual, dihalaukan dari mereka. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan di dalam nama Yesus. Mafia-mafia hanya yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Damai sejahtera atas Indonesia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 biarlah tetap terjaga dengan baik. Ya Kristus, berbelas kasihan atas bangsa kami, sehingga segalanya selalu senantiasa semakin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik. Kesehatan masyarakat semakin baik, ekonomi semakin baik, politik semakin baik, keamanan negara semakin baik di dalam nama Yesus. Jauhkan bangsa ini dari pertumpahan darah, dari kekacauan demi kekacauan. Ada damai Kristus. Indonesia tetap damai, Indonesia tetap baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan bela dengan kuasa kenyataan kemuliaan Tuhan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, tuntun kami menjadi terang-Mu, tuntun kami menjadi garam-Mu, tuntun kami menjadi saksi-Mu, tuntun kami untuk menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Di dalam nama Yesus, kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kitalah orang-orang yang berbahagia itu, karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.